Kemudian banyak orang mengungkit masalah perputaran persediaan ACE. Sejarahnya memang days of inventory outstanding. Jadi umur stoknya itu mulai dari terima barang tadi, yang tadi flow-nya dari terima barang sampai stoknya habis terjual. Tahun 2000 ya, di sini ya. Tahun 2007 itu ada 59 hari. Ini sengaja dibagi 10 supaya bisa sandingan sama same store sales growth-nya. Ya kalau nggak terlalu jauh, jomplang. Jadi kita mau lihat grafiknya naik turunnya. 2007 umur stok ACE itu 59 hari. Ya. Naik hampir ke 100 hari. Same store sales growth, jadi penjualan dari toko yang sama tanpa memperhitungkan toko baru. Itu 20%. Yang artinya bagus sekali ya. Jadi kalau misalnya toko ACE misalnya 100 tahun lalu, sekarang growth 20% dari 100 toko itu. Walaupun dia sebenarnya sudah ada toko baru misalnya 10. Jadi kita nggak hitung 110-nya, kita hitung hanya 100 tokonya. Nah itu growth 20%. Ya, 2008 turun. Ya, misalnya dia 110 tahun berikutnya, kemudian 2 tahun berikutnya berarti 110 lagi yang dihitung kan. Growth lagi itu 11%, tapi masih growth, masih oke misalnya. Ya, dengan turunnya penjualan, logikanya stok naik. Ya wajar-wajar aja. Kemudian turun same store growth-nya, persediaan turun. Nah ini juga, ya berarti manage persediaannya bagus. Ya, stok salesnya turun, umur persediaan juga turun. Tapi kemudian pas salesnya naik lagi, dia naik. Ya. Titik balik ACE itu ada di 2012 di sini ya. Ini terakhir kali di mana umur stok ACE itu di bawah 200 hari. Ya, setelah same store growth, susah banget, SSG lah ya namanya. SSG-nya turun dari double digit ke single digit, stoknya ACE umurnya itu selalu di atas 200 hari. Ya, dan penjualan ini nggak turun cuman setahun, terus turun. 2015 titik ekonomi kita kan lagi parah-parahnya, sampai dolar waktu itu 16.000 pernah. Ya, 2015. Stoknya tapi ya naik, tapi masih ditahan gitu, masih bisa manage 200-an hari. Ya. Kemudian salesnya bagus lagi, masih tetap 200 hari. Ya, terus begini, dan terakhir COVID 2020 minus 9,3%. Ya, 2021 nggak ada datanya, persediaannya naik terus di sini. Oke, ini salah satu ya, memang ini bukan, kalau saya menilai dengan begitu banyak toko, ya, dengan flow import, ya, yang supply chain-nya gimana nanti kita akan bahas juga. Menurut saya sih ini masih bisa ditoleransi, ya, karena manage berapa 50 toko dengan 200 toko itu nggak sama. Ya, dengan SKU yang semakin banyak itu nggak gampang. Oke. Nah ini jumlah toko itu, ya, ini jumlah toko di yang merah ya. Tadi kan SSG-nya yang hijau. SSG kita nggak rubah. Jumlah toko ACE meningkat dari 26 toko ini juga saya bagi 10 sampai 289. Growth-nya itu luar biasa. Ya. Di sini 2012 juga terakhir, 2013 store ACE itu udah di atas 100. Terus sampai 200, sampai hampir 300. Tadi saya bilang manage di bawah 100 ya, sama 200-300 itu nggak mudah. Ya, bukan masalah komputer Excel atau sistem SAP atau Oracle, tapi juga hubungan dengan pabriknya. Ya, mengatur supply chain sih. Nah, di prospektus juga dibilang penjualan itu ada 3 hal utama.
pertumbuhan penjualan pada gerai yang sama tadi same store sales growth atau same store growth SSG, kemudian gerai baru pasti. Terus dia juga bilang gerai baru itu kan baru, misalnya bangun Desember sama bangun Januari beda dong. Desember toko baru cuma baru sebulan, berapa sih bisa jualannya, orang juga baru kenal gitu, dibanding dari Januari gitu. Jadi fairnya setelah setahun penuh beroperasi gitu. Jadi setiap kali penambahan toko baru pasti akan efek. Ya pasti nggak langsung bisa ngasilin penjualan normal gitu. Ada ininya, ada strugglingnya. Oke. Ini juga dia bilang bukan cuma masalah itu, tapi juga kanibal. Tokonya kalau misalnya lokasinya yang sudah ada yang lama ya, apalagi kalau di Jakarta ya. Contohnya lah, misalnya di Serpong aja ada berapa itu? Tadi kita di Living World, sementara tempat lain di Gading Serpong juga ada. Ya, di Cubic juga ada. Itu juga saling kanibal. Ya, untuk awalnya sekanibal, lama-lama volumenya naik ya normal lagi. Gitu. Oke, kita masuk bagian terakhir dari presentasi ini. Di annual report 2021, manajemennya sendiri mengatakan masalah sekarang cuma dua. Ya, cuma dua. Satu, ya pandemi, udah pasti PPKM, efeknya luar biasa. Dan dua, dari sisi, kalau tadi jual kan, PPKM jual, dari segi beli, supply chain, impor. Dua ini kalau teratasi, balik lagi, balik normal lagi. Jadi pertanyaan kita, bisa nggak mengatasi dua ini? Kalau dia terasa sih udah selesai. Ya, kita dapatkan yang lama lagi.